Perkenalkan, nama saya Anggela Trisnawati, saya dari kelas A2 Manajemen Pagi, NIM 19104168897, mata kuliah Manajemen Operasi 2. Dosen Bapak Adi Mursalin, SMM. Baiklah, untuk video kali ini saya akan menjawab soal UTS Manajemen Operasi 2. Baiklah, untuk studi kasus yang pertama, diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan si Koko yang mana dibantu oleh 4 karyawan diantaranya Pak Ijo, Pak Ijah, Wanto, dan Wanti yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong atau membentuk dan mengemas dengan rincian upah 1.000 per hari, yaitu sebagai berikut. Di sini sudah tertera tabel. Lalu di sini kita akan menentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah dan selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Baiklah, untuk langkah yang pertama, di sini kita akan mencari biaya terkecil untuk setiap baris. Kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Nah, dengan langkah ini maka diperoleh hasil seperti yang tertera. Nah, di sini Pak Ijo memiliki nilai terkecil atau nilai biaya terendah yaitu sebesar 50, Pak Ijah yaitu 45, Wanto sebesar 50 dan Wanti 40. Di sini kita akan mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama dengan nilai kecil yang sudah kita tentukan tadi. Misalnya di sini pada Pak Ijo di sini nilai terendahnya yaitu 50. Jadi kita bisa mengurangkan setiap nilai pada baris tersebut. Misalnya 65 dikurangi 50 sama dengan 15, 50 dikurang 50 sama dengan 0, 60 dikurang 50 sama dengan 10, 70 dikurang 50 sama dengan 20. Begitu juga pada baris Pak Ijah, Wanto, dan juga Wanti kita lakukan hal yang sama. Lalu pada langkah yang kedua, kita memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Dan ternyata kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian, perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut atau kolom yang sama. Nah, dengan langkah ini maka diperoleh hasil tabel seperti yang tertera. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa kolom yang belum memiliki nilai 0 yaitu pada kolom 4 dan juga 5, yaitu pada jenis pekerjaan memotong dan juga mengemas. Nah, pada kolom tersebut kita mencari nilai terkecil setiap kolom lalu mengurangi nilai setiap kolom tersebut dengan nilai terkecil tersebut. Misalnya di sini pada kolom yang keempat yaitu jenis pekerjaan memotong dapat diketahui bahwa nilai yang terendah atau biaya yang terkecil yaitu sebesar 10. Jadi kita mengurangi setiap nilai pada kolom tersebut dengan 10. Misalnya 10 dikurang 10 sama dengan 0, 15 dikurangi 10 sama dengan 5, 25 dikurangi 10 sama dengan 15, dan 25 dikurangi 10 sama dengan 15. Dan lakukan hal yang sama pada kolom yang kelima yaitu pekerjaan mengemas. Lalu pada langkah yang ketiga kita akan memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misal, jika yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau karyawan. Nah, di sini tadi pada tabel sebelumnya kita perhatikan dari tabel tersebut ternyata nilai 0 yang ditemukan pada baris ketiga dan 4 yaitu baris Wanto dan juga baris Wanti meskipun berbeda baris namun masih dalam kolom yang sama sehingga dapat dipastikan masalah belum optimal dan perlu dilanjutkan ke langkah yang berikutnya.
Lalu lanjut pada langkah yang keempat. Nah, karena pada tabel sebelumnya belum optimal, maka selanjutnya adalah kita menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai nol seperti diperlihatkan pada tabel di bawah ini. Nah, di sini kita dapat menarik garis horizontal dan juga garis vertikal. Di sini pada garis pada pekerja karyawan yaitu Pak Ijo, kita dapat menarik garis secara horizontal. Lalu pada pekerjaan mengadon, kita dapat menarik garis vertikal. Lalu pada pekerjaan karyawan Pak Ijah, kita juga dapat menarik garis horizontal. Lalu langkah yang kelima, kita perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil. Nah, dari tabel sebelumnya dapat diketahui bahwa nilai yang paling kecil adalah nilai 10. Kemudian nilai 10 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil tabel seperti ini. Lalu kita masuk ke langkah yang terakhir. Nah, di sini apakah sudah ditemukan nilai nol sejumlah atau sebanyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya, mulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai nol. Dan ternyata tabel penugasan tersebut sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai nol atau sejumlah karyawan yang akan ditugaskan yang berada di baris dan kolom berbeda. Artinya tabel penugasan di atas sudah optimal. Jadi di sini kita dapat menarik kesimpulan yaitu karyawan Pak Ijo dialokasikan pada tugas memotong yaitu bernilai 60, Pak Ija dialokasikan pada tugas memasak yaitu 45, Wanto dialokasikan pada tugas adonan yaitu 50, Wanti dialokasikan pada tugas mengemas 60. Jadi total semuanya 215. Karena pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah 1000 per hari, maka 215 dikali 1000 sama dengan 215.000 per hari. Lalu untuk soal studi kasus yang kedua, soalnya seorang manajer pemasaran ingin menempatkan 4 orang salesman-nya di 4 daerah pemasaran produknya. Penempatan salesman tersebut didasarkan pada perolehan nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran berdasarkan prestasi kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila data perolehan keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel 1, tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Berikut ini tabel data perolehan keuntungan setiap salesman pada setiap daerah. Kita masuk pada tahap penyelesaian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperolehnya keuntungan yang maksimal, sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimasi. Lalu langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini ialah dengan menggunakan metode Hungarian adalah dengan menentukan nilai terbesar dari setiap baris dengan hasil sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui, baris 1 nilai terbesarnya yaitu 1100. Lalu baris kedua nilai terbesarnya yaitu 1100 juga. Lalu baris ketiga 1050, baris yang keempat 1150. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai keuntungan pada baris pertama dikurangkan dari 1100, baris kedua dikurangkan dari 1100 juga, baris ketiga dikurangkan 1050, dan baris keempat dikurangkan dari 1150. Maka hasil perhitungan langkah pertama ini dapat dilihat pada tabel tersebut. Lalu selanjutnya diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata pada tabel 2 terlihat bahwa kolom 2 belum mempunyai nilai 0, sehingga perlu ditentukan nilai
Tentukan nilai terkecil dari kolom tersebut, yaitu 100. Setiap nilai pada kolom kedua dikurangkan dengan 100 sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel ketiga. Nah, ini tabel ketiganya. Sekarang kita lihat apakah ada 4 nilai 0 pada tabel 3, di mana keempat-empatnya berada pada baris dan kolom yang berbeda. Ternyata ada, sehingga tabel 3 dapat dinyatakan sebagai tabel optimal. Lalu sebagai langkah terakhir adalah kita menentukan penugasan salesman ke daerah pemasaran berdasarkan pada nilai-nilai 0 tadi. Dimulai dengan jumlah nilai 01, yaitu baris 1 dan 4, yang berarti salesman 1 ditempatkan di daerah pemasaran 3, salesman 4 ditempatkan di daerah pemasaran pertama. Untuk baris kedua terdapat 2 nilai 0, tetapi karena daerah pemasaran 1 telah diberikan kepada salesman 4, maka salesman 2 ditempatkan di daerah pemasaran 2, dan yang terakhir salesman 3 ditempatkan di daerah pemasaran keempat. Berdasarkan penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 1100 ditambah 1000 ditambah 1050 ditambah 1150 sama dengan 4300. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal teori. Kita langsung saja ke soalan yang pertama, yaitu apa peramalan itu? Peramalan atau forecasting adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Nah, dilihat dari perencanaan operasi di masa depan, maka peramalan dibagi menjadi 3 macam, yaitu pertama peramalan ekonomi, yaitu menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dan yang dibutuhkan untuk membangun perumahan dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, peramalan teknologi, yaitu memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Yang kedua, peramalan permintaan adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Dan jika dilihat berdasarkan horizon waktu, peramalan terbagi atas beberapa kategori, yaitu pertama, peramalan jangka pendek, yaitu mencakup masa depan yang dekat dan memperhatikan kegiatan harian suatu perusahaan bisnis seperti permintaan harian atau kebutuhan sumber daya harian. Yang kedua, ramalan jangka menengah, yaitu mencakup jangka waktu 1 atau 2 bulan sampai 1 tahun. Lalu yang ketiga ada ramalan jangka panjang, mencakup periode yang lebih lama dari 1 atau 2 tahun. Lalu pertanyaan yang ketiga, mengapa strategi pemasaran sangat urgen atau penting bagi perusahaan? Yang pertama, karena strategi pemasaran sebagai pengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku di saat ini dan di masa lalu, dan juga melihat sejauh mana pengaruh di masa yang akan datang. Yang kedua, peramalan dibutuhkan karena terdapat time lag atau delay antara ketika suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan ketika implementasi. Yang ketiga, peramalan merupakan dasar penyusutan bisnis di suatu perusahaan sehingga bisa meningkatkan efektivitas sebuah rencana bisnis. Lalu yang keempat, jelaskan pendekatan peramalan yang dilakukan. Pendekatan peramalan atau forecasting sendiri dibagi menjadi 2, yaitu peramalan secara kualitatif dan peramalan secara kuantitatif. Nah, berikut metode forecasting kuantitatif terdiri dari time series dan metode kasual. Nah, metode time series atau deret waktu merupakan metode peramalan yang menghubungkan keterkaitan antara variabel dependen dengan variabel independen atau variabel yang mempengaruhinya, kemudian dihubungkan dengan waktu, mingguan, bulan, atau tahun. Lalu metode kasual, metode peramalan kuantitatif yang kedua yaitu metode kasual atau metode sebab akibat. Metode ini didasarkan pada keterkaitan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhinya. Lalu selanjutnya adalah metode forecasting kualitatif. Metode peramalan kualitatif ini sifatnya lebih subjektif dibandingkan dengan kuantitatif. Hal ini karena metode peramalan kualitatif dipengaruhi oleh emosi, pendidikan, intuisi, pengalaman si peramalan, sehingga hasil setiap orang akan berbeda.
Nah, teknik atau metode dalam peramalan kualitatif yaitu pertama ada survei pasar, yang kedua juri dari opini eksekutif, lalu ketiga gabungan tenaga penjualan, yang keempat metode Delphi. Lalu soal kelima, jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. Yang pertama, penentuan tujuan. Nah, pada tahap ini penentuan tujuan dari setiap peramalan harus disebutkan secara tertulis, formal, dan eksplisit. Sebelum membuat suatu ramalan, kita harus bertanya lebih dahulu mengapa peramalan tersebut dibutuhkan dan bagaimana menggunakan hasil ramalan tersebut. Yang kedua, pemilihan teori yang relevan. Nah, setelah tujuan peramalan ditetapkan, langkah berikutnya adalah menentukan hubungan teoritis yang menentukan perubahan-perubahan variabel yang diramalkan. Yang ketiga, pencarian data yang tepat. Tahap ini biasanya merupakan tahap yang cukup rumit dan seringkali merupakan tahap yang paling kritikal karena tahap-tahap berikutnya dapat dilakukan atau tidak tergantung pada relevansi data yang diperoleh tersebut. Yang kelima, analisis data. Pada tahap ini dilakukan penyeleksian data karena dalam proses peramalan seringkali kita mempunyai data yang berlebihan atau bisa juga terlalu sedikit. Lalu yang keenam, evaluasi dan revisi model. Sebelum kita melakukan penerapan secara aktual, suatu model harus diuji lebih dahulu untuk menentukan akurasi, validitas, dan keandalan yang diharapkan. Yang ketujuh, pendistribusian hasil peramalan. Pendistribusian hasil peramalan kepada manajemen harus pada waktu tepat dan dalam format yang konsisten. Jika tidak, nilai ramalan tersebut akan berkurang. Lalu yang kedelapan, penetapan langkah pemantauan. Suatu kegiatan peramalan yang baik selalu membutuhkan penetapan langkah-langkah pemantauan untuk mengevaluasi peramalan ketika sedang berlangsung dan langkah pemantauan yang memungkinkan seorang peramal untuk mengantisipasi perubahan yang tak terduga. Nah, sekian jawaban yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.